Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri, di mana kita akan coba mencari nilai-nilai dari suatu sudut yang mana sudutnya itu diketahui oleh katakanlah huruf, seperti itu. Nah, sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi dari sudut terhadap lingkaran. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa satu lingkaran penuh itu sama dengan satu buah gelombang, di mana satu buah gelombang itu terdiri dari satu buah puncak dan satu buah lembah. Jadi kebayangkan maksudnya adalah satu lingkaran itu akan sama dengan satu gelombang di mana satu lingkaran itu dia sebesar 360 derajat, itu akan sama dengan satu gelombang, yang mana satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Nah, ini puncak, ini lembah. Kalau misalkan kita ngomongin gelombang, ini dia dimulai dari 0, setengah gelombang ini dia bernilai V, dan setengahnya lagi dia V lagi, V tambah V menjadi 2V. Kita lihat sekali lagi ya. Perhatikan. Oke. Nah, jadi ibu boleh tulis bahwa satu lingkaran ini ada sudut sebesar 360 derajat. Jika kita ingin mengkonversi dalam bilangan gelombang atau misalkan mengkonversi dalam radian, ini akan sama dengan 2V. Sekali lagi, gelombang itu kan kayak gini ya, puncak, lembah. Ini 0, 0 dari ujung sini. Dari ujung yang sini ke ujung yang sini dia menempuh setengah gelombang. Ini jaraknya sejauh pi. Kalau misalkan sampai ujung sini, berarti ada V lagi. V tambah V hasilnya 2V. 360 derajat itu sama dengan 2V radian. Atau ibu akan tuliskan faktor konversinya adalah 1 derajat itu dia akan sama dengan 1/360 putaran. Sampai sini bisa dipahami? Artinya, kalau misalkan ibu punya lingkaran, katakanlah ibu mau ngambil 1 derajatnya. Nah, 1 derajat ini berapa putaran? Berarti 1/360 putaran. Karena satu putaran penuh, dia itu kan 360 derajat. Ibu ambil 1 derajat, maka nilainya itu berapa putaran? 1/360 putaran. Nah, kalau misalkan ibu ingin mengkonversi dari derajat gitu ya, dari derajat ke radian, ini dalam bentuk yang lain gitu ya, misalkan ibu ingin mengkonversi 1 derajat. Nah, kalau misalkan ngelihat dari sini, ini radian ya, ini radian tuh seperti ini. Maka berapa dalam bentuk radian? Nah, ternyata dalam bentuk radiannya adalah ini V/180 derajat radian. Maka oleh sebab itu, 1 radian itu akan sama dengan 180 derajat per V. Nah, berarti ini yang pentingnya ya. Jadi konversi yang penting yang harus kalian sudah tahu ini adalah 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V, atau 1 derajat itu sama dengan V/180 radian. Oke, contoh misalkan ibu punya V. V di sini
itu berapa derajat? Nah, oke, V radian gitu ya. Atau misalkan ibu punya ini sampai sini berapa derajat nih? Nah, dari sini kan 0, 90, 180. Kalau ibu punya 180 derajat, berapa radian? Ya udah, berarti 180 derajat dikali V per 180 derajat, maka ibu punya V radian. Atau ibu mau 90 derajat itu berapa V radian? Berarti 90 derajat per 180 derajat kali V. Hasilnya ini dibagi dengan 90, 1 per 2 V atau V per 2 radian. Nah, itu sedikit mengenai faktor konversi sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri. Jadi intinya kalian jangan pusing kalau misalkan ketemu ada yang dalam bentuk derajat, ada yang bentuk radian. Itu sama aja. Yang membedakannya adalah cara penyajiannya saja. Nah, balik lagi, kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri, di mana kita akan mencari nilai sin dari sesuatu, cos dari sesuatu, tan dari sesuatu. Contoh, misalkan bagian yang pertama ini, kalau misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini, misalkan sin X sama dengan, nah ini hasilnya adalah sin P, di mana X yang pertama itu merupakan nilai P yang ada dalam sin ini ditambah keliling 360 derajat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita pengen tahu, cari tahu ini berapa himpunan penyelesaiannya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian menemukan sebuah bentuk sin X sama dengan sin P, maka kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nilai sudut berapa saja yang masuk ke dalam nilai sin X yang kita maksud. Contoh, ibu akan mencontohkan yang nomor 1 ini. Ibu kasih warna yang berbeda ya. Misalkan ibu punya, mana ya di sini ya? Ibu punya nilai dari sin X sama dengan sin 20 derajat. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Udah, kalau misalkan kalian sudah dapat bentuknya, sin X sama dengan sin 20, ini sama dengan sin P ini ya. Berarti ibu akan tulis di sini di mana ada yang namanya rentangnya itu dari 0 sampai X kurang dari nilainya 360 derajat. Artinya kita mau mencari berapa nilai X, yang mana nilai X itu rentangnya dari 0 sampai 300 derajat. Berarti ini nilai X yang dicari. Jadi kayak pertidaksamaan yang kemarin-kemarin juga gitu kan. Kita mau mencari nilai X. Nah, nilai X-nya itu dibatasin nih dari 0 sampai 360 derajat atau satu putaran penuh saja gitu kan. Nah, berapa nilai X-nya? Ya udah, berarti kita lihat yang pertama X1 sama dengan P tambah 360 derajat. Oke, ibu tulis di sini X1 sama dengan P ditambah K kali 360 derajat. Oke, P-nya karena dia ini 20, maka ibu tulis di sini 20 untuk mengganti nilai P-nya ditambah, jika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X1-nya, si K-nya ini ibu ganti dengan angka 0, berarti 0 dikali 360 derajat, berarti berapa nih? 20 tambah 0, hasilnya 20. Apakah 20 ini ada di antara 0 sampai 360 derajat? Jawabannya iya, berarti ini merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau K-nya 0. Sekarang, jika nilai K-nya bernilai 1, berarti masih ya,
X1 sama dengan 20 ditambah 1 kali 360 derajat. 20 ditambah 1 kali 360, 360 hasilnya adalah berapa? 20 tambah 360, 380 derajat. Nah, kita lihat apakah 380 derajat ini masuk ke dalam rentang yang kita cari? Jawabannya tidak, karena nilai terbesarnya adalah sudut 360 derajat. Berarti 380 tidak memenuhi nilai X yang kita cari. Nah, itu kita baru menghitung untuk X1-nya, yang ini ya. Nah, sekarang untuk X2-nya. Untuk X2-nya, kita lihat di template-nya gitu ya. Template untuk X2 itu ya. Ini ya, ini X2 nih. Berarti sekarang jika nilai K-nya sama dengan 0, maka Ibu masukkan ke dalam persamaan X2 sama dengan 180 min. P-nya ini adalah 20 ya. Nah, berarti langsung 20 ditambah K-nya itu 0 dikali 360. Berarti berapa nih? 160 ditambah 0 kali sekian, 0 hasilnya 160. Apakah 160 ada di antara 0 sampai 360? Maka benar, jawabannya termasuk. Berarti 160 ini termasuk himpunan penyelesaian atau nilai X yang kita cari. Sekarang, jika untuk menguji lagi ya, jika nilai K-nya sama dengan 1, berarti Ibu masukkan X2 sama dengan 180 min 20 minus ya, ditambah 1 kali 360. Berarti berapa nih? Sama 160 ditambah 1 kali 360, 360, maka hasilnya adalah 0 tambah 0, 0, 6 tambah 6, 12, 3, 4, 5, 520. Apakah 520 ini masuk ke dalam nilai kurang dari 360? Ternyata tidak memenuhi, berarti 520 ini bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti kalau misalkan K-nya 2, nah itu pasti tidak memenuhi, karena yang nilainya 1 aja dia sudah besar, apalagi semakin besar K-nya. Maka oleh karena itu Ibu kasih titik 3 di sini, artinya ini kesimpulannya gitu ya. Himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20 adalah berapa saja nilainya? Ini yang pertama 20, yang keduanya adalah 160. Jadi, agar sin X bernilai sama dengan sin 20, nilai X-nya harus sama dengan 20 atau sama dengan 160. Gimana? Masih aman? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari persamaan trigonometri yang ada di latihan soalnya gitu ya. Nanti kalian bisa mengerjakan untuk persamaan trigonometri menggunakan cara seperti ini. Jadi sekali lagi kita akan mencari nilai X-nya gitu, dimana nanti pada rentang tertentu. Atau misalkan contoh yang lain deh ya, ada nggak ya? Misalkan mau mencari untuk menggunakan cos, misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan Ibu pengen soalnya itu kayak gimana ya? Oke, misalkan cos X sama dengan setengah gitu ya. Nah, coba kita lihat. Misalkan Ibu punya soal cos X sama dengan cos P, di mana rentangnya itu Ibu akan ubah misalkan
dari 0 kurang dari X kurang dari 2V. Nah, sekarang gimana kalau misalkan seperti ini? Ya udah, berarti kita masukin nih cos X sama dengan cos berapa yang bernilai setengah? Nah, cos berapa yang nilainya 1/2? Iya, betul. Cos yang bernilai setengah adalah 60 derajat. Nah, seperti itu. Berarti ini cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, sekarang kalau udah bentuknya seperti ini, kita bisa gunakan yang pertama, X1-nya itu adalah P tambah 360, X2-nya adalah min P tambah 360, atau karena dia menggunakan 2V, maka kita akan gunakan yang ini. Bisa ya? Oke, kalau begitu, oh iya, karena di sini masih derajat, 60 derajat itu berapa radian? Nah, kita gunakan persamaan yang ini ya. Nah, berarti berapa derajat jadikan radian. Berarti N dikali V per 180 radian. Berarti 60 derajat sama dengan 60 V per 180 derajat radian. Ini dibagi 61, ini dibagi 60, berapa? 3 gitu ya, V rad. Berarti hasilnya adalah V per 3 radian, atau V per 3 aja nih yang kita gunakan. Ya udah, berarti cos X itu sama dengan cos 60 itu adalah cos V per 3. Karena cos V per 3 hasilnya adalah setengah juga, sama dengan cos 60. Nah, kalau udah kayak gini, berarti mulai jika nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai X1 sama dengan, kita lihat persamaannya apa? Ini ya, X1 sama dengan P ditambah K kali 2V. Berarti P ditambah K kali 2V, P-nya itu ini ya. Berarti V per 3 ditambah jika jika K-nya bernilai 0, maka K di sini akan diubah menjadi 0 dikali 2V. Hasilnya berapa? V per 3. Apakah V per 3 dia itu ada di antara 0 sampai 2V? Nah, kalau misalkan kalian bingung, Ibu gambarin lagi seperti ini. 1, 2, ini 0, ini V, ini 2V. Kalau misalkan di tengahnya itu berarti V per 2 gitu ya. Ini 3 per 2V, ini 2V. Nah, 3 V per 3 itu pasti nilainya lebih kecil dari V. Berarti dia masih masuk dalam rentang ini. Otomatis X1 sama dengan V per 3 adalah salah satu himpunan penyelesaian yang kita cari. Berarti ini kita keep ya. Ini merupakan salah satu nilai yang kita cari. Nah, sekarang jika K-nya bernilai 1, maka X1 sama dengan P ditambah K kali 2V. Kayak tadi lagi, P-nya itu adalah V per 3 ditambah K-nya 1 kali 2V. 2V. Oke, ini kalau Ibu samakan penyebutnya jadi per 3, 3 bagi 31 ini V ditambah 3 kali 2, 6. 6V hasilnya adalah 7V per 3. Nah, 7V per 3 ini dia nilainya lebih besar dari 2V. Berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita gunakan yang X2 gitu ya. X2 itu yang ini berarti min P ditambah K kali 2P. Oke. Sekarang jika nilai K-nya bernilai 0, maka X2 sama dengan
Tadi itu min P ditambah K kali 2V. Min P berarti min V per 3 ditambah 0 kali 2V, 0. Hasilnya min V per 3. Nah, kita lihat apakah min V per 3 masuk dari 0 sampai 2V? Nah, jawabannya V per 3 tidak memenuhi rentang dari 0 sampai 2V karena nilainya negatif. Negatif itu berarti di sini ya gelombangnya. Sudutnya di sebelah sini berarti harus nilai yang positif. Berarti ini tidak memenuhi. Satu lagi, sekarang jika nilai K-nya bernilai 1, masukkan ke dalam X2 lagi. X2 sama dengan min V per 3 ditambah 1 kali 2V. Berarti min V per 3, 1 kali 2V hasilnya adalah 2V. Nah, berarti ini sama dengan, disamakan dulu penyebutnya, min V. Tadi ini berapa? Plus 6V gitu. Hasilnya adalah berapa? 6 kurangi 1, min 5V. Oh sorry, plus 5 ya. Berarti 5V per 3. 5 bagi 3 itu berapa ya? 5 bagi 3, 1, sekian. Nah, nilainya dikurang dari 2V gitu ya. Maka persamaan ini memenuhi untuk X2 sama dengan 5V per 3. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu berapa? Yang pertama, ini ya, V per 3 dan yang ini 5V per 3. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mencari nilai X dari persamaan trigonometri menggunakan cara yang Ibu gunakan pada video ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah seperti biasa, kalian kerjakan di modulnya itu ada di bagian persamaan trigonometri di bawah materi yang sebelumnya. Selamat mengerjakan.